Waalaikumsalam Pak Yudi. Sesuai janji kita kemarin Pak, ini kita akan berbincang sebentar Pak. Oh, oke Pak, silahkan. Sesuai janji kemarin Pak Yudi mengajak berdiskusi ya dengan saya terkait coaching untuk menguatkan alur Tirta. Nah, nanti Pak Yudi akan melakukan coaching dengan coach Bu Yesi ya. Nah, dan saya yang menjadi pengamat atau observernya ya Pak. Baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Yudi kembangkan Pak untuk sementara ini Pak? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan, Pak? Memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coaching. Oke, baik Pak Yudi. Semuanya sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Yudi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching ini, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya, Pak? Kebetulan Pak, hari ini saya sudah janjian dengan coach saya Pak. Oh baik Pak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Yudi dalam melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Baik Bu Yesi, sesuai janji kita kemarin akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Bu Yesi? Baik Pak Yudi, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton Pak. Jadi menurut Bu Yesi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan mendapatkan solusi Pak atas permasalahan yang saya alami pada hari ini, tentang antusias murid-murid saya yang kurang minat belajar, Pak. Menurut Bu Yesi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya tidak antusias dalam pembelajaran itu yang pertama, saya sepertinya sedikit membosankan mungkin ya Pak ya, terus terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara di dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah aja kayak gitu loh Pak. Oh begitu ya. Nah Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan ya Pak ya. Saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Pak, pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya Pak ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambah ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks Pak yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak ya sumber belajar, seperti dari video YouTube, terus artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet. Atau yang biasa saya gunakan tuh aplikasi yang tren sekarang itu Pak, Canva seperti itu. Atau TikTok atau Instagram. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran.
Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Pak, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan pastinya dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Saya menggunakan dari YouTube, terus Instagram, TikTok. Nah, seperti yang sekarang lagi viral tuh, Pak, pakai Canva seperti itu kan. Terus saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat mereka juga, Pak. Bakat murid-murid mereka yang saya dapatkan. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang seperti itu, Pak, untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalnya menggunakan video, gambar ataupun laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran merdeka belajar, dan saya akan memberikan murid-murid saya itu senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat bakat murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yudi atas waktunya untuk diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya, Pak ya. Saya merasa lega hari ini, Pak. Sama-sama, Bu Yesi. Amin. Baik Pak Yudi, Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching nih. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah, Pak Hendro, hasilnya baik. Coach saya sudah menemukan solusinya, Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Yudi sampaikan di awal tadi, Pak ya. Baik, Pak. Apa yang sudah Pak Yudi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Pak? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach. Oke, baik Pak. Memang setelah saya observasi tadi, Pak, Pak Yudi sudah sangat bagus melakukan coachingnya. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik Pak, sama-sama. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah Pak Yudi untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itu? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Wah, mantap. Baik Pak Yudi, jadi kapan kira-kira nih Pak Yudi mau berencana untuk mencari referensi tersebut, Pak? Mungkin 2 hari ke depan saya akan berusaha untuk mencarinya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Yudi bisa menggunakan referensinya dan menjadi lebih baik, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Hendro atas ini masukannya. Semoga bisa saya laksanakan. Amin, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hendro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yesi. Alhamdulillah baik ya Pak Hendro ya, sehat dong. Baik Pak Hendro, untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching nih. Nggih, bagaimana? Sudah siap belum? Masya Allah, siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching nanti rencananya dengan Pak Yudi, Bu. Nah, berhubungan dengan tugas yang saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dengan Pak Hendro. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Pak Hendro, kira-kira gimana perasaannya? Wah, untuk praktek coaching yang kemarin tuh Bu, saya agak nervous Bu. Jadi agak deg-degan karena kan baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik bertanya. Nah, kemudian karena harus sesuai kan Bu.
Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak ya. Ya Bu, amin. Baik, untuk selanjutnya nih dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Pak Hendro masih kurang yakin di bagian apa ini Pak? Oh, jadi gini Bu, kalau saya lebih di bagian presentnya Bu. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh Kuci. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Bu dalam menanggapi Kuce. Dan tentunya sulit juga untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, jadi Bapak merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya? Ya Bu. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuce Bu. Baik, sebagai coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Selanjutnya saya persilakan Pak Hendro untuk melakukan coaching. Dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian presence nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan lebih baik. Silakan untuk dilanjutkan Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu, dan semoga nanti kucinya dapat berjalan dengan lancar Bu. Amin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yudi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hendro. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Yudi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi gimana nih, apa yang ingin Pak Yudi sampaikan pada obrolan kita kali ini Pak? Baik, saya juga ingin berterima kasih pada Pak Hendro yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak Hendro, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah, kan selain tugas pokok sebagai guru PJOK, saya itu diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PPKN. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasanya memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh lebih banyak diamnya gitu Pak, kalau pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Pak ya, yang ternyata Bapak mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Pak Yudi ya Pak ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih Pak, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Pak Yudi inginkan dari obrolan kita kali ini Pak? Saya ingin ada solusi sebenarnya Pak, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Pak, harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh Pak, dari latar belakang saya yang sebenarnya guru PJOK, bukan guru PKN. Oh, memang sangat jauh berbeda ya Pak ya. Baik, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Yudi waktu mengajar di kelas tersebut yang memang bukan latar belakangnya Pak Yudi. Gimana Pak? Monggo Pak. Jujur saja kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung Pak. Nanti mau ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasannya saya juga belajar mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir sama untuk satu kelas. Sebenarnya tidak ada masalah sih Pak, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga kan maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah
respon mereka saat pembelajaran dengan diam, mereka itu memahami atau bingung begitu, Pak. Oh iya, jadi buah si malakama Pak ya, diam nih antara tahu apa antara tidak Pak ya. Oke, baik Pak. Baik Pak, lalu Bapak sudah pernah belum nih tanyakan kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran itu apa sih Pak gitu loh? Sudah Pak, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Oke Pak, baik Pak. Tadi Pak Yudi menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah modal belajar, tapi masih kurang respon dari siswanya Pak ya. Nah, lalu kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira dalam pembelajaran Bapak itu menginginkan murid yang seperti apa sih Pak yang Bapak inginkan? Ya karena saya backgroundnya PJOK Pak, dalam pembelajaran saya itu lebih suka murid yang aktif, bisa ada komunikasi dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Oke, baik Pak. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu Pak ya? Iya Pak, jadi kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel PKN ini Pak. Oke, lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Pak Yudi lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Menurut saya sih, mungkin saya bisa lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja, apalagi di bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu misalnya perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Pak, dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizizz Pak, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Wah, mantap, luar biasa sekali itu Pak yang Bapak sampaikan tadi. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak-anak dapat aktif di kelas Pak ya. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit sih Pak memang, karena jauh berbeda ya dari tugas Bapak yang sebenarnya itu guru PJOK Pak ya. Iya Pak. Oke, nah ini kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan Pak? Mungkin mulai minggu depan Pak Hendro. Oke, baik Pak Yudi, tidak terasa nih kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Pak. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini Pak? Baik Pak Hendro, jadi dari obrolan kita ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan
saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik Pak Yudi, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak Pak ya. Dan saya tunggu Pak cerita baiknya, cerita selanjutnya bagaimana hasilnya setelah Pak Yudi menerapkan rencana pembelajaran Bapak tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yudi. Terima kasih juga Pak Hendro sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek kucing pada hari ini Pak Yudi dan Pak Hendro. Sudah melakukan praktek coaching dengan baik, terlihat sekali alur Tirta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, khususnya pada Pak Hendro nih, selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan yang dari diskusi tadi? Terima kasih Bu. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Kuci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya sendiri Bu. Oh, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Yudi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Kemudian Pak Hendro tadi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Bapak sudah dapat melakukan dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapinya sendiri dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya betul Bu Yesi. Terima kasih loh Pak Hendro, saya selaku coach dan Pak Yudi juga nih selaku coach atas praktik coaching hari ini. Semoga memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Yesi. Oke, sesuai janji kita ya Pak kemarin, kita akan berbincang sebentar ya Pak ya. Baik Bu Yesi, silakan. Sesuai janji kemarin Bu Yesi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan model alur Tirta. Nanti Bu Yesi akan melakukan coaching dengan coach Pak Hendro dan saya yang menjadi pengamat atau observernya. Betul Pak, baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yesi kembangkan? Jadi baik Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach, Pak. Baik, Bu Yesi, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Yesi mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Alhamdulillah Pak, kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Pak Hendro untuk hari ini Pak. Baik, Bu Yesi, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Yesi dalam melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu Yesi. Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam Bu Yesi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya ingin mengajak Pak Hendro mengobrol. Mungkin agak sedikit lama ya kira-kira Pak Hendro. Keberapaan tidak Pak?
justru itu Bu, sepertinya memang yang saya katakan kemarin, saya perlu teman bicara nih Bu untuk memecahkan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Oh, baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak Hendro. Nah, itulah yang saya harapkan Bu. Mudah-mudahan saya dapat solusi nih dari percakapan kita siang hari ini Bu. Oke, akhir-akhir ini saya perhatikan nih Pak Hendro ini sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Hendro sebelumnya? Wah, terima kasih sekali nih Bu, sudah sangat perhatian sama saya Bu dan bersedia membantu saya Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi gini Bu, saya hanya ingin dapat solusi nih dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini Pak? Saya tuh masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya ini menjadi kurang bersemangat mengajar Bu dan sering tidak fokus kalau di kelas itu Bu. Coba ceritakan kepada saya Pak, apa yang Pak Hendro rasakan? Saya merasa ketika saat mengajar itu murid-murid kurang memperhatikan saya Bu, dan ini yang membuat saya kurang bersemangat begitu loh Bu kalau di kelas itu. Apa yang membuat Pak Hendro merasa kurang bersemangat Pak? Saya gimana ya, merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu Bu. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana gitu Pak? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa jadi setiap saya masuk kelas, murid-murid itu kayak kelihatan lesu gitu loh Bu, kurang semangat, kurang motivasi, ya seperti mereka tuh malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas gitu loh Bu. Oh, baiklah. Saya mengerti maksud Pak Hendro. Sekarang coba Pak Hendro jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Pak Hendro mengajar di kelas. Sebenarnya ya seperti biasa saja sih Bu. Sebenarnya setelah berdoa, saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian saya juga menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Nah, ketika mereka mengerjakan tugas, itu terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh Bu. Kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya Bu ya? Menurut Pak Hendro, salahnya di mana? Sepertinya murid-murid itu juga susah menangkap penjelasan dari saya Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini yang sudah pernah Pak Hendro lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Jadi gini Bu, itu yang buat saya bingung. Padahal saya itu sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka itu bermain dalam pembelajaran Bu ya, supaya asik gitu kan. Nah, kemudian saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video, mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, ya tetap mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi Pak Bu. Oh, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Pak? Tidak juga sih Bu. Ada momen ketika mereka malas, namun saat pelajaran matematika dan pelajaran SBK seperti kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasmenya ketika dia semangat belajarnya Bu. Oke, nah kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan loh Pak, dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi menurut Pak Hendro yang masih kurang semangat tuh hanya yang mengajar pelajaran tertentu kan? Iya Bu, betul, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya Bu secara keseluruhan. Padahal kan itu cuma beberapa pelajaran, tapi yang saya rasakan tuh kayaknya setiap saya ngajar seperti itu Bu. Baiklah, kalau begitu Pak Hendro udah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Hendro mengajar itu apa saja? Terus ada lagi tidak Pak yang menurut Pak Hendro ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar lagi? Ya sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi nggak hanya 2 pelajaran itu Bu, saya pengennya itu semuanya mereka tetap semangat ketika saya masuk seperti itu loh Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bapak lakukan? Beberapa penjelasan dari Pak Hendro tadi kan tidak ada yang ingin coba Pak Hendro perbaiki kayak gitu.
Mungkin gini Bu, mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Jadi tidak hanya sebagian pelajaran Bu, jadi mereka senang dalam setiap hari walaupun belajar apapun itu loh. Saya pengennya seperti itu gitu loh. Oh, jadi ada ya Pak ya yang mau diperbaiki. Hebat sekali Pak Hendro. Kira-kira prioritas utama Pak Hendro setelah ini? Pertama mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu Bu, dan semangat dalam diri saya sendiri. Dengan begitu semoga murid juga dapat mendapat imbasnya dari semangat yang saya miliki gitu. Wah, itu langkah yang tepat sekali Pak Hendro. Ada hal lain yang mungkin Pak Hendro ingin lakukan? Itu loh Bu, saya sempat melihat Pak Taufik saat mengajar ya. Pak Taufik guru kelas 3 itu, nah dia itu mengajar murid, diajak mengatur napas, itu bagaimana ya Bu ya? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa Bu ya? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop Pak Hendro, di mana setiap siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Oh, itu bagaimana Bu? Dan apa sih pembelajaran sosial emosional yang Pak Taufik maksudkan itu Bu ya? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ya Pak ya, bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak, nanti saya akan share ke grup WA tentang materi tersebut. Bagaimana penerapannya dan manfaatnya. Nanti tolong diingatkan saya ya Pak ya. Oh siap Bu, insya Allah nanti saya ingatkan Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Hendro dalam hal ini? Mungkin nanti saya akan mencoba mengajak Ibu Kati Bu untuk membantu saya, dan kami insya Allah nantinya bisa belajar bersama Bu. Bagus itu Pak, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Hendro gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, yang nantinya berdampak bersemangat untuk anak-anak lebih semangat lagi di kelas, seperti itu Pak. Mungkin yang pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas Bu. Saya juga ingin mengajak Bu Kati, guru kelas 2, untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Taufik maksudkan tadi Bu. Nah, bagus sekali Pak Hendro. Semangat ya Pak Hendro. Saya yakin Pak Hendro lebih bisa tetap semangat demi anak-anak didik kita. Semangat juga untuk Bu Yesi. Terima kasih atas diskusinya hari ini Bu. Saya menjadi lega nih dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Sama-sama Pak Hendro, semoga bermanfaat ya Pak ya. Saya sudah mau ke kelas dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Yesi kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Pak, hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusinya Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Yesi, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Yesi sampaikan di awal. Baik Pak. Apa yang sudah Bu Yesi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang baik, aktif dengan menatap dan fokus kepada coach dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach. Baik, setelah saya observasi memang Bu Yesi sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Yesi untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan rencana mencari referensi yang lain. Baik Bu Yesi, jadi kapan rencana Bu Yesi akan mencari referensi tersebut? Insya Allah akan segera mungkin Pak, mungkin 2 hari lagi saya akan melakukannya Pak. Nah, baik, bagus sekali Bu Yesi ya. Saya tunggu kabar baiknya untuk
mencapai tujuan tersebut. Terima kasih Pak sudah membersamai. Berjalan dengan lancar apa yang direncanakan Bu Yesi. Baik, Terima kasih Bu Pak. Yesi. Sama-sama Pak, saya yang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.